Salam Pramuka. Hai, selamat siang adik-adik. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam kondisi sehat, siap untuk berkarya bersama-sama dengan Pramuka. Kembali Kak Fira hadir hari ini di kelas ini untuk menyampaikan materi di pertemuan kita yang kedua kali ini ya. Di bulan September sih pertemuan pertama, minggu pertama di bulan September, tepatnya tanggal 1 September 2021. Semoga betah di depan video ini untuk menyimak materi hari ini. Don't go anywhere, stay tune terus. Oke, materi pertama yang akan kita atau kakak sampaikan untuk adik-adik hari ini adalah tentang seputar seluk-beluk salam pramuka. Pasti kalian pernah melihat atau bahkan pernah mendapatkan sebelum pandemik ini ya, kegiatan pramuka di mana setiap kita mengawali kegiatan pramuka, pasti kakak pembina akan menyapa kalian dengan salam pramuka. Nah, sama seperti itu. Nah, buat apa sih salam pramuka atau apa sih salam pramuka? Tetap di sini kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa informasi yang perlu kakak sampaikan. Pencapaian kita di akhir pembelajaran kali ini, kegiatan pramuka ini adalah, di akhir kegiatan ini diharapkan siswa mampu untuk satu, melakukan atau mengucapkan salam pramuka kepada orang yang lebih tua, kepada guru, orang tua, dan atau orang lain yang lebih muda dengan baik dan benar. Membalas atau merespon salam pramuka dengan benar. Memiliki pembiasaan diri dengan menyapa dan memberi salam dengan benar. Ini tujuannya, maaf, untuk meningkatkan empati dan sosial kita agar lebih baik dan bahkan mungkin lebih tinggi dari sebelumnya. Baik, kita lanjut ya untuk berikutnya. Materi pramuka kita hari ini akan membahas seputar pengertian dari salam pramuka. Lalu jenis salam pramuka, korelasi salam pramuka di masa pandemik saat ini. Oke, langsung aja kita masuk di sesi pengertian salam pramuka. Pengertian salam pramuka. Salam pramuka itu merupakan perwujudan dari sikap menghormati atau menghargai diri seorang pramuka kepada pramuka lainnya dengan menggunakan tata cara dan ketentuan yang khusus ya, karena nggak ada salam pramuka yang model begini di kegiatan atau ekskul yang lain. Mungkin salamnya akan berbeda ya, tapi maaf, salam pramuka menunjukkan tingkat legalitas kita. Berikutnya, salam pramuka ini fungsinya sebagai apa sih? Baik, adik-adik, salam pramuka itu berfungsi untuk melahirkan sikap disiplin, di mana semua orang yang sukses pasti mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Bukan idealis ya, beda idealis dengan disiplin. Disiplin itu bisa memanfaatkan waktu dan manage waktu dengan baik, kemudian bisa bersikap dengan baik, dan menempatkan diri dimanapun dalam situasi apapun. Dari disiplin pasti sukses. Kemudian akan melahirkan sikap mempererat persaudaraan dan persatuan antar sesama anggota gerakan pramuka maupun di luar gerakan pramuka sendiri. Nah, siapa yang biasanya saat pulang sekolah, saat kita memakai baju pramuka lengkap, terus ada yang menyapa ini orang lain yang nggak pakai pramuka. Salam pramuka adik, gitu ya. Dalam artian entah konteks mereka itu menggoda ataupun mereka bercanda dengan kita, kita wajib menunjukkan bahwa kita pramuka sejati. Dengan cara apa? Balas dengan salam yang benar. Salam pramuka adik, misal begitu ya, maka jawabnya kita apa? Salam pramuka. Dengan senyum ya, bukan salam pramuka. Bukan begitu. Akan beda kesannya nanti. Oke, sudah tahu ya fungsi dari salam pramuka itu sendiri untuk apa? Berikutnya, baik adik-adik, jenis salam pramuka itu ada berapa macam sih? Kita coba korek-korek. Kita buka satu persatu. Ya, jenis salam pramuka terbagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama salam biasa. Ya, biasa begitu ya. Yang biasa berarti bisa sapa siapa saja ya. Ini dia.
Salam pramuka sebagai salam biasa adalah salam pramuka yang diberikan kepada sesama anggota gerakan pramuka. Biasanya saat kita ketemu di jalan, ada kakak ganteng, kakak penegak ganteng, salam pramuka kakak, begitu ya. Terus adik-adik yang cute gitu ya, salam pramuka adik. Nah seperti itu salam biasa karena untuk menyapa atau menegur sesama gerakan pramuka. Dalam pemberian salam, biasanya tidak ada ketentuan siapa yang harus memberikan salam terlebih dahulu. Jadi siapapun yang melihat dan yang mau berucap, silakan saja. Dan komunikasi yang baik dan benar adalah apa? Menjawab salam itu dalam konteks apapun sebenarnya salam itu diucapkan. Asal salamnya benar ya, bukan salam sayang pramuka. Nah itu sudah lain lagi. Itu namanya benar-benar menggoda. Kita harus punya harga diri ya. Tak perlu dibalas kalau ada sayang di sana. Kalau salam pramuka adik, nah itu benar. Kita bisa dan wajib menjawabnya. Salam pramuka kakak, terima kasih. Seperti itu. Ya, tunjukkan dedikasi bahwa pramuka itu mempunyai etika dan harga diri. Itu yang mahal, harga diri. Lanjut. Salam pramuka yang kedua yaitu salam penghormatan. Penghormatan. Salam pramuka. Nah, seperti ini salam penghormatan ya. Salam pramuka penghormatan sebagai salam penghormatan ini adalah salam pramuka yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang jabatannya lebih tinggi. Yang seperti apa salam penghormatan ini? Terus salam kepada siapa saja sih salam penghormatan ini diberikan atau dalam situasi apa saja salam ini disampaikan? Kita coba bedah di salam penghormatan ini ya, guys. Baik. Orang atau sesuatu yang dapat diberikan salam penghormatan dengan menggunakan salam pramuka. Ini kurang kaya. Adalah bendera merah putih saat dikibarkan dan diturunkan. Ini ya, kayaknya sepele. Tapi itu menunjukkan bahwa wujud kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah mempertahankan merah putih ini. Ya, adik-adik, tanpa mereka merah putih tidak akan berkibar sekarang. Bahkan mungkin nggak ada ya merah putih ya. Berikutnya, kepala negara dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri, dan pejabat lainnya. Tentu saja dalam konteks kegiatan pramuka yang formal, ya. Salam penghormatan. Jenazah yang sedang diusung atau dikuburkan sama, bukan asal jenazah, ada jenazah lewat si Mbah Wijan meninggal lewat kamu salam pramuka Mbah, bukan begitu maksudnya ya. Jenazah yang sedang diusung dalam artian beliau ini adalah tokoh pramuka. Biasanya begitu. Salam pramuka. Seperti itu. Langsung. Ya, contohnya. Bukan setiap ada jenazah lewat, misal saja sesepuh desa meninggal, salam pramuka, langsung dihormati. Bukan begitu maksudnya di sini ya. Jadi jenazah yang memang beliau itu adalah ini tadi, tokoh kepala negara, tokoh pramuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya saat sedang dikumandangkan dalam acara resmi, terlebih acara resmi kepramukaan ya. Terus saat hendak memasuki makam pahlawan, itu terlebih saat kemarin kegiatan ada kegiatan ziarah makam di ulang tahun pramuka. Nah, seperti itu. Pada momen-momen kegiatan pramuka tentu saja, ya. Oke, tadi salam penghormatan yang kedua. Nah, sekarang adalah salam janji yang ketiga. Salam janji, apa itu? Salam janji adalah salam pramuka yang diberikan kepada anggota gerakan pramuka saat sedang dilantik. Siapa yang pernah dilantik sebagai rakit, ramu, terap, nah dan seterusnya. Pemberian salam ini dilakukan saat anggota yang dilantik mengucapkan Satya Pramuka atau Trisatya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan saat pengucapan Satya Pramuka dalam acara ulang janji. Adik-adik, berikut ini cara memberikan dan membalas salam pramuka dengan benar sesuai dengan adat atau tata aturan yang ada. Tata cara memberikan salam pramuka. Sikap umum
sikap ketika memberikan salam pramuka adalah dengan berdiri, mengambil posisi sikap sempurna, tangan kiri lurus dan mengepal di samping badan. Biasanya saat upacara nih ya. Sedangkan tangan kanan diangkat menempel pada pelipis. Berarti seperti ini. Ya, posisi berdiri tapi ya. Kalau kakak kan saat ini posisinya duduk. Jadi menempel di pelipis. Kalau yang pakai kacamata gimana kak? Nempel aja di frame yang di pelipis. Nih, di samping. Ya, seperti itu. Posisi telapak tangan miring terbuka, bukan terbuka ke atas begini, bukan. Dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Ya, bukan begini ya anak-anak, bukan melengkung begini enggak, tapi mendatar. Nah, tarik, hap, begitu, bukan melengkung begini. Apalagi menekuk begini, bukan. Tapi lengannya lurus 90 derajat, sudut yang dibentuk. Begini. Oke, paham? Pemberian salam pramuka saat membawa tongkat. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan ya. Oke, kita coba pakai perangkat yang ada di sekitar kita. Kita pakai penggaris ya. Saat memberikan salam biasa, tongkat kan sisi kanan dipegangnya. Tongkat diangkat dengan tangan kanan. Nah, dihentakkan dulu biasanya ya, dihentakkan, tep. Tangan kiri diangkat di bawah dada. Nih, dada. Dengan posisi telapak tangan terbuka, punggung tangan di atas. Tep, jari seperti menghormat tapi tangan kiri. Ini tongkat, hentakan, angkat sedikit saja, jangan terlampau tinggi. Yang jelas, hentak. Nah, begini. Rata dengan rata. Gimana sih? Coba kita berdiri gitu ya. Tep. Nah, oke, seperti ini. Paham? Coba nanti dipraktikkan ya, dipraktikkan dan diberikan fotonya. Oke, nanti adik-adik akan praktekannya. Tata cara memberikan salam pramuka. Terus saat memberikan salam penghormatan dan janji, tongkat dimiringkan, tep, miring, lempar. Tongkat dipegang tangan kiri, hep, pegang tangan kiri, ya, tangan kiri kalau nggak salah sejajar dengan siku ini, sejajar dengan pinggang, sep, tangan kanan siap memberi hormat, tep. Ini untuk penghormatan dan janji ya, salam penghormatan dan salam janji. Tongkat dimiringkan, dipegang tangan kiri, serahkan tangan kiri tongkatnya, tangan kanan mengangkat, memberikan hormat. Seperti ini, posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jarinya rapat ya, itu. Oke, kalau sudah tegak, gerak, turun, kembalikan tongkatnya, gitu. Ya. Lanjut. Dalam keadaan duduk, nah sekarang kakak dalam posisi duduk nih ya. Dalam keadaan duduk, salam pramuka diberikan dengan merapatkan kedua kaki. Nggak akan kelihatan. Rapat, di mana paha merapat atau tumit merapat. Ya, tumit merapat. Lutut ditekuk, badan di tumit ditekuk, lutut ditekuk, salah. Dalam keadaan duduk, salam pramuka itu diberikan dengan merapatkan kedua kaki, lutut ditekuk, badan tegak, ya. Tangan kiri rapat di sisi kiri tubuh. Sebatas siku, jadi sejajar gitu ya. Diangkat, sedangkan tangan kanan diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas. Hentakan kaki. Tidak perlu menjawab ya kalau posisi duduk. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, terutama pada pemberian salam pramuka sebagai salam biasa, salam pramuka dapat diberikan tanpa mengambil posisi sikap sempurna. Oke, sambil lewat, nggak mungkin toh di jalan sikap sempurna langsung salam pramuka. Nah, nggak mungkin gitu ya. Namun cukup dengan mengangkat tangan kanan pada pelipis dan posisi tegak. Telapak tangan miring terbuka, punggung tegak. Ya, seperti ini. Salam pramuka sambil jalan. Salam pramuka. Salam.
Seperti itu ya. Oke, lanjut. Saat memberikan salam pramuka sebagai salam biasa, sikap-sikap di atas disertai dengan ucapan salam pramuka yang diberikan secara lantang. Saat memberikan salam pramuka sebagai salam penghormatan dan salam janji, tidak perlu meneriakkan salam pramuka, tapi cukup mengangkat tangan. Untuk Tri Satya, hormat, gerak. Biasanya aba-abanya begitu, ya. Atau Tri Satya, langsung kalian angkat tangan, nggak perlu salam pramuka, tidak, langsung angkat tangan. Kayak itu salam janji. Salam penghormatan tidak perlu mengucapkan salam pramuka kepada jenazah, tokoh pramuka bukan, tapi tutup sikap sempurna dan memberi hormat. Begitu saja, ya. Bagi setiap anggota gerakan pramuka yang menerima salam pramuka diwajibkan untuk menjawabnya. Gimana dong cara menjawab salam pramuka? Adik-adik, caranya yaitu dengan mengambil sikap seperti ketentuan di atas, sikap badan saat memberikan salam pramuka. Disertai dengan mengucapkan kata salam, begitu, dengan tegas. Ya, salam, terus senyum, jangan cemberut, ya, tidak perlu manyun. No, no, no. Next. Kalau tadi tata cara. Nah, sekarang pramuka di zaman now. Masih berhubungan dengan salam pramuka. Betul. Apa sih makna di balik salam pramuka itu? Dek, salam pramuka, namanya juga salam. Menyapa. Ya, memberikan ucapan baik, doa baik. Begitu, ya. Ini adalah kegiatan pramuka di masa pandemik. Ya, di Penegak, kemudian Pandega, mereka sangat aktif melakukan kegiatan sosialisasi masker beberapa waktu lalu, baik itu di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia. Kalau SMP belum, ya belum ke arah sana. Kemudian membagikan sembako, memberikan bantuan sembako di beberapa kuartir ranting di Jawa Barat, banyak yang melakukan itu. Vaksin, nah ikut serta ambil bagian dalam hal pengurusan vaksin. Terus ini, pelaksanaan PKJJ itu nggak cuma di sekolah kita, seluruh sekolah di seluruh Indonesia melaksanakan PKJJ, pendidikan kepramukaan jarak jauh. Ini tingkat SD dan SMP ya. Oh, ini SMP yang ini. Ya. Baik, adik-adik mohon diperhatikan, hati-hati ketika kamu membeli kacu ya, karena sudah penggalang maka batasnya sampai dengan ikat pinggang, bukan sampai dada. Kalau SD itu sampai dada siaga. Berarti kalau sudah SMP maka sudah di bawah ikat pinggang kacunya, panjangnya ya. Mulai SMP, SMA, sampai nanti kuliah. Kuliah ada Bu Pramuka? Oh ada. Ada. Oke, kita lanjut. Pramuka di masa pandemik bukan terus tidak ada ya. Beberapa kali di sini ada pertemuan seperti talk show, webinar, seminar, segala macam. Hanya saja untuk pembina. Nah, mengutip dari hasil talk show Pramuka Cegah COVID-19 yang dilaksanakan oleh Republika Online atau official, ya, di sini saya mengambil atau mengutip dari laporan pelaksanaan talk show tersebut. Ini kata Dr. Denny ya, bukan Pak Denny Santo Yusuf. Mirip, tapi beda. Ya, di masa pandemik, anggota pramuka itu tetap hidup dan bergerak kok, sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan dinamika sosial. Pramuka itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena pramuka itu menjadi bagian dari masyarakat. Itu kata Kak Denny ya di YouTube Republika Official yang kemarin tanggal 10 Juni. Denny juga mengungkapkan dalam menjalankan perannya ada 3 kunci. Perhatikan, 3 kunci pramuka yang harus ditanamkan, yakni memiliki daya juang, pantang menyerah, daya guna atau bermanfaat, serta empati, simpati, dan solidaritas sosial yang sangat tinggi. Dijunjung tinggi malah ya. Itu. Lalu mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil lewat dialognya atau ucapan Kang Denny ya.
di mana Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat itu selalu menitipkan ke pramuka. Apa manfaat kehadiran pramuka di tengah masyarakat? Jadi daya ungkitnya adalah daya manfaatnya. Pramuka di Jawa Barat selalu berprinsip, orang yang paling baik adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kak Denny ini juga menyebutkan peran pramuka dalam penanganan COVID-19 diantaranya yaitu dengan penyemprotan disinfektan. Itu di awal-awal COVID kemarin ya di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Tentu saja seizin orang tua. Ya, ini tentu saja seizin orang tua. Dalam kegiatan ini, Kuarda Jabar diikuti oleh beberapa siswa penegak dan pandega. Mereka melakukan penyemprotan disinfektan. Lalu Kak Denny juga menyebutkan bahwa Kuarcap ini di masing-masing kabupaten dan kota membeli disinfektan itu secara swadaya, bukan mencari promotor atau apa, bukan. Mereka melakukan penyemprotan di fasilitas umum, contohnya tempat ibadah, perkantoran maupun rumah yang ada pasien COVID-19-nya. Yang jelas gini, semua itu dilakukan secara sukarela ya, baik zaman saya waktu masih SD sampai dengan sekarang, pramuka itu benar-benar sukarela, mempunyai jiwa empati, simpati, dan solidaritas yang sangat tinggi. Karena itulah, karena segala sesuatunya dilakukan secara sukarela. Ya, 100% gratis, betul banget Kang Denny. Ya, itu yang disampaikan Kang Denny. Oke, itu tadi materi Salam Pramuka. Kamu anak Pramuka Santo Yusuf. Ayo adik-adik, kamu bisa. Wujudkan apa hal baik yang bisa kamu berikan. Ya, hal baik yang bisa kamu berikan. Tantangan hari ini adalah adik-adik silakan melakukan langsung pembiasaan diri mulai dari keluarga ya. Praktekkan memberi dan menjawab salam pramuka kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Bentuk praktik bisa komika, kolase foto dengan tambahan note atau dialog, atau dalam bentuk TikTok juga boleh, atau video pendek. Usahakan tampak wajah ya adik-adik ya saat diambil foto atau videonya. Jangan cuma punggungnya aja. Ya, jangan lupa saat praktek adik-adik diusahakan menggunakan seragam pramuka lengkap, pramuka dan duk atau kacunya, ya. Oke, gunakan itu karena kamu pramuka. Identitasnya bukan cuma seragam pramukanya, tapi juga stangan lehernya atau duknya. Pastikan kalian mengirim tugasnya di classroom ini tanggal 1 September karena nantinya akan menjadi penilaian di ekskul pramuka kalian. Good luck, kakak tunggu karya-karya kalian. Yang terbaik, luar biasa. Nanti di akhir kegiatan pramuka kalian akan mendapatkan piagam. Semoga saja itu bermanfaat nanti ya. Bentuknya lembaran ataupun bentuknya itu seperti badge. Kita lihat saja nanti, oke? Itu saja, tapi yang jelas ada satu pesan pendek di sini. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Kumawo, sarangyo. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam Pramuka.